Jadi kata refugee sendiri secara legal tidak ditemukan atau tidak ada pengakuan di ASEAN. Kata Rohingya juga tidak ada pengakuan, jadi menggunakan yang ASEAN sebenarnya atau AICER sebenarnya pada saat itu karena fungsinya khusus untuk hak asasi manusia itu sebenarnya melakukan apa ya Mbak Yun? Secara umum kan kelihatannya nggak ada perubahan gitu, tapi sebenarnya apa yang dilakukan gitu dalam proses itu? Nabi Muhammad itu juga pernah jadi refugee. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kami mau tahu dulu nih sebenarnya apa sih AICER itu? Apa mandatnya? Apa tugasnya di Indonesia? AICER itu tadi seperti yang sudah disampaikan, komisi regional di tingkat ASEAN antar pemerintah yang bertanggung jawab pada isu-isu hak asasi manusia. Ini baru dibentuk dan disahkan tahun 2009. Jadi tahun ini AICER berusia 15 tahun. Tujuan utama dari AICER adalah to promote and protect human rights, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia, semua hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Nah, AICER itu dibuat atau didirikan berdasarkan Piagam ASEAN pasal 14, kemudian di-launch atau diperkenalkan ke publik dengan kerangka acuan yang di dalamnya ada 14 mandatnya AICER. Dari 14 mandat AICER itu, salah satu mandatnya adalah dia harus melakukan apapun yang ASEAN Foreign Ministers itu minta mereka lakukan. Kalau menteri-menteri luar negeri ASEAN meminta AICER untuk melakukan A, ya AICER harus melakukan sesuatu itu, walaupun tidak ada di dalam kerangka acuannya. Jadi ini sebenarnya di bawah ASEAN ya? Iya, di bawah ASEAN khusus melakukan kerja-kerja hak asasi manusia, begitu ya? Betul. Dan ini mekanisme yang sifatnya regional di dalam ASEAN. Iya. Karena kalau di dunia sebenarnya kita juga mengenal banyak mekanisme regional ya berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Maksudnya di kawasan yang lain kan ada Inter-American Commission of Human Rights, terus di Eropa juga ada European Court gitu ya. Nah, di ASEAN nih punya ini ya. Lalu kemudian kalau fungsi-fungsi promosi ya terhadap hak asasi manusia yang sebenarnya nyata bisa dirasakan di kawasan itu seperti apa ya Mbak Yun ya? Misalnya gini, tahun 2012 itu ASEAN telah mengadopsi ASEAN Human Rights Declaration. Nah, jadi tugas AICER dalam hal ini dalam mempromosikan hak asasi manusia adalah bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam ASEAN Human Rights Declaration itu bisa terpromosikan. Misalnya juga bagaimana kita bisa menginterpretasikan right to remedy, hak untuk pemulihan dalam konteks Asia Tenggara. Nah, itu bisa. Jadi promosinya tuh belum pada tahap misalnya kalau dalam hal mengimplementasikan sampai ke bawah gitu ya. Itu belum, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun pemahaman mengenai apa itu hak pemulihan, apa yang termasuk hak pemulihan, apa yang tidak, dan bagaimana sebetulnya mengoperasionalisasikannya. Bukan hanya hak pemulihan saja, misalnya juga untuk hak asasi manusia dalam kerangka atau konteks trafficking in person. Bagaimana kita memahami hak asasi manusia, konsep-konsep hak asasi manusia dalam trafficking in person. Bukan hanya hak untuk korban, tapi pada waktu penangkapan. Apa yang harus polisi lakukan untuk tidak melanggar hak orang-orang yang dituduh melakukan sesuatu gitu, melakukan kriminalitas. Begitu juga dengan hak pekerja migran, juga isu hak freedom of expression opinion, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan yang lain-lain. Jadi ada beberapa inisiatif yang bermula dari promosi bisa nanti berujung pada protection. Mungkin Myanmar ya, karena Myanmar kan kudeta Myanmar 2021 itu sebenarnya membuat semua orang shocking gitu karena kemudian militer melakukan kudeta, masyarakat sipil kemudian mendapatkan banyak sekali kekerasan, orang-orang lari, pengungsi dan lain-lain gitu. Nah, di situ ASEAN sebenarnya atau AICER sebenarnya pada saat itu karena fungsinya khusus untuk hak asasi manusia itu sebenarnya melakukan apa ya Mbak Yun? Ada intervensi yang
seperti apa gitu, meskipun secara umum kan kelihatannya nggak ada perubahan gitu, tapi sebenarnya apa yang dilakukan gitu dalam proses itu? Di dalam kudeta itu sendiri bukan persoalan HAM, Mhm. dia persoalan politik. Dampaknya baru Kemudian ya, dampak dari kudeta itu ada penyerang persoalan-persoalan HAM. hak asasi Mhm manusia. mhm. Jadi kalau bagaimana Aicer merespon kudeta, kita nggak tahu bagaimana Mhm. melakukannya karena yang harus merespon langsung tuh ASEAN-nya. Mmm. Apa misalnya seperti Perdana Menteri, Sultan, Mhm, Presiden, presiden, Menteri-Menteri mhm. luar negeri. Tapi ketika setelah terjadi pelanggaran HAM, barulah itu Aicer dipertanyakan. Nah, ASEAN sendiri sudah merespon dengan sangat keras menurut saya ya. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa respon ASEAN terhadap kudeta itu berbeda antara Thailand dengan Myanmar. Pada waktu kudeta Thailand, ASEAN biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada respon, tetap berjaga, maksudnya dia awas, tapi dia nggak merespon sekeras dia merespon Myanmar. Tapi karena juga ada histori di belakangnya ya, ini udah terjadi berkali-kali dan selalu berdarah-darah gitu, sehingga harus respon cepat. Pada waktu itu ketua ASEAN-nya Brunei ya, Brunei Darussalam 2021 dan masih Covid juga. Nah, jadi ketika ASEAN dengan cepat merespon jam 12 siang tuh saya ingat, karena kudetanya itu kan pagi-pagi ya, jam 6 Mhm. pagi gitu Mhm. ya. Kemudian jam 12 itu udah ada statement. Itu menurut saya respon tercepat di ASEAN dan saya agak kaget juga pada waktu itu. Yang sebenarnya selalu melewati proses Iya saya konsensus, nggak boleh saling mengintervensi gitu ya. iya. Jadi itu dianggap cepat ya pada saat itu ya? Jadi untuk bagaimana membuat 10 negara tuh sepakat gitu Bersepakat, dalam dalam waktu waktu yang berapa sangat jam ya? itu kan mereka harus konsultasi dulu Mhm segala mhm. macam ya. Kalau kita bayangkan ya cara berpikirnya ASEAN, dia udah melihat kudeta ini ada korbannya butuh bantuan. Kemudian humanitarian masuk Harus gitu. turun ya cepet ya. Nah, beberapa yang tidak masuk walaupun sudah didiskusikan adalah political detainees, pembebasan Tahanan politik. tahanan politik. Mhm. Nah, itu adalah entry untuk HAM asasi manusia sebetulnya. Tapi itu tidak disepakati karena ditakutkan ada demand untuk membebaskan Aung San Suu Kyi. Ada Kan dia tahanan permintaan, politik kan. Jadi iya. beberapa pemerintah yang sebelumnya menjadi tahanan politik, baik tahanan rumah maupun tahanan di penjara gitu. Nah, itu yang tidak disepakati di dalam 5 point konsensus, tapi masuk di dalam statement dari leaders meeting itu. Nah, jadi memang pendekatan ASEAN terhadap penyelesaian kudeta ini lebih pada politik keamanan humanitarian. Namun demikian, Aicer selalu minta dilibatkan, walaupun susah ya. Jadi kita dari tahun 2021 minta dilibatkan. Saya sendiri sering bikin op-ed, terus di dalam pertemuan tahunan antara Aicer dengan menteri-menteri luar negeri tiap bulan Juli, saya juga bilang penting untuk melibatkan Aicer gitu. Tapi mungkin menteri-menteri luar negeri punya pertimbangan yang lain, dan jadi kita nggak pernah masuk ke dalam skema bagaimana ASEAN merespon isu kudeta. Penting untuk Indonesia yang memiliki yang kita juga melalui proses yang panjang untuk demokrasi dan hak asasi manusia, penting untuk kita menjadi pembeda atau membedakan diri kita di grup ini. Dan identitas itu menjadi penting. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu kita secara rasa keadilan dan juga kemanusiaan, kita harus melakukan sesuatu walaupun statement tidak merubah situasi. Tapi ini penting untuk menyatakan bahwa kita tidak bersepakat, kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, dan pernyataan-pernyataan ini penting untuk masyarakat di dalam Myanmar sendiri. Dia tahu bahwa afirmasi bahwa ini salah. Iya. Memang tidak semua menganggap ini salah secara politis, tapi ada beberapa negara-negara yang bersama dengan kita tidak setuju dengan situasi ini. Dulu karena konsensus ya, jadi kita jalannya lambat. Tapi pada waktu itu saya pikir
kenapa kita negara yang berdemokrasi harus didikte oleh negara yang tidak demokrasi? Iya. It doesn't make sense, nggak masuk akal ini. Iya. Harusnya kita yang mendidikte bagaimana hak asasi manusia dan demokrasi itu jalankan. Jadi ya udah kita buat coalition of willing aja, koalisi orang-orang negara-negara yang mau, yang nggak mau ya udah ke sana. Jadi kan kita memperlihatkan bahwa ini negara demokrasi, ini negara yang demokrasi, ini yang bermoral, yang ini tidak bermoral gitu. Dan itu penting pembedaan itu. Walaupun sering saya dituduh saya akan shaking ASEAN, membuat ASEAN tidak centrality, nggak pernah terbukti. Kita jalan sendiri, bla 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 gitu, ASEAN tetap aja jadi satu. Iya, iya. Cuma kecil begitu mana bisa sih membuat ASEAN pecah? ASEAN ini udah udah lebih dari 50 tahun bersama-sama. Gitu. Jadi posisi itu jadi posisi penting itu menjadi ya. penting. Ya. Terutama karena lagi-lagi kita ini berasal dari negara yang sudah panjang perjalanan HAM dan demokrasinya. Kita harus berlaku seperti itu. Jadi jangan kita didikte sama negara-negara yang ngomong demokrasi aja nggak mau, ngomong HAM aja nggak mau, ngomong hak asasi manusia atau human rights aja di-remove gitu di dalam teks. Masa kita jadi bagian dari itu? Bahwa kita tidak bisa mengatur geografi ini ya, udah given lah ini ya. Kita udah dilahirkan di sini, geografinya kayak begini, tetangga kita nggak bisa milih tetangga. Memang tetangga kita kayak begini, tapi bukan berarti kita harus sama dengan tetangga kita. Jadi bersatu di dalam ASEAN tidak berarti kita jadi klub yang beda. Harusnya kita membentuk identitas klub ini atau membentuk identitas grup ini. Kalau tidak bisa ya udah, kita harus tetap pada identitas. 2021 ya, di konflik Myanmar itu kan sebenarnya ada banyak pengungsi yang kemudian lari karena mereka adalah korban genosida ya, jadi bukan orang yang sekedar lari gitu ke banyak negara. Bahkan kemudian Aceh kalau nggak salah sejak sebelum kudeta sudah banyak sekali orang-orang Rohingya yang sebagai Rohingya sebagai salah satu warga negara etnis di Myanmar yang juga lari. Pada tahun 2017 kalau nggak salah ada eksodus besar juga, mereka sudah mulai lari duluan, lalu 2021 semakin banyak. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak orang-orang yang lari ke Indonesia. Artinya ini harusnya jadi perhatiannya ASEAN, AICHR ya, karena sudah lintas negara. Nah kalau untuk peristiwa pengungsi, mungkin teman-teman di Aceh udah paham betul apa yang sedang terjadi di Aceh. Tapi sebenarnya apa sih peran AICHR ya, ASEAN dalam hari ini AICHR untuk perlindungan pengungsi secara regional, dan kemudian bagaimana di Indonesia dan sejauh mana sebenarnya koordinasi dengan lembaga nasional, baik itu lembaga hak asasi manusia maupun pemerintah lokal misalnya. Karena kan misalnya pengungsi di Indonesia kan nggak cuma landed di Aceh ya, tapi juga ada yang udah kemudian dibawa ke Pekanbaru, bahkan udah ada yang lama-lama di Makassar untuk menunggu penempatan begitu. Nah sejauh ini apakah peran itu ada perlindungannya? Lalu yang kedua kemudian kalaupun ada, kira-kira itu sebenarnya sejauh mana gitu? Yang dilakukan oleh AICHR sih masih minimum ya untuk isu refugee, dan untuk isu refugee dulu ya. Pengungsi ya. Pengungsi. Kata pengungsi itu sendiri tidak diakui atau jadi kata itu ada, cuman dia tidak muncul di dokumen-dokumen resmi ASEAN. Itu kan artinya belum ada pengakuan terhadap konsep tersebut. Walaupun ada 2 negara telah meratifikasi konvensi, tapi konvensi pengungsi ya, 1951, tapi ketika masuk ke tahapan diskusi multilateral di ASEAN itu tidak tersebut, atau mungkin disebut di dalam diskusi tidak menjadi kesepakatan di tingkat regional. Walaupun di tingkat nasional kan kata pengungsi juga digunakan ya, walaupun tidak meratifikasi. Kayak Perpres udah ada di Indonesia dan beberapa segala macam gitu ya. Kalau di Thailand itu bahkan kata pengungsi sendiri tidak ada di dalam kosakata. Jadi orang yang lari dari negaranya gitu kan ya istilahnya. Nah setiap negara tuh punya istilah-istilah sendiri. Kalau di Indonesia masih kita menggunakan kata pengungsi luar negeri untuk membedakan antara IDPs, internal displaced people, atau pengungsi dalam negeri. Nah tapi di tingkat regional hampir tidak ada kata pengungsi disebut.
eee, untuk isu Rohingya tahun 2015 misalnya ya, itu disebut sebagai, boat people Orang dengan orang-orang orang kapal ya? kapal, karena mereka Datang berangkat dengan pakai kapal. kapal gitu. Nah, pada waktu itu, penyebutan kata Rohingya itu tidak diperkenankan oleh Myanmar. Myanmar akan hadir di pertemuan apabila kata Rohingya diganti dengan kata Bengali. Tidak diterima oleh negara-negara ASEAN, usulan tersebut, Myanmar nggak mau datang. Terus akhirnya dicarilah cara untuk supaya semua 10 negara bisa duduk bareng. Pada pertemuan yang ASEAN Plus dengan Australia, dengan Bangladesh, itu akhirnya disebut sebagai boat people. Tapi pada pertemuan ASEAN itu disebutnya jadi Rakhine Crisis. Karena mereka berasal Karena dari- boat people tidak disetujui oleh ASEAN, Bengali juga nggak mau Nggak tepat. ASEAN-nya. Terus juga disebutnya di dalam dokumen itu irregular migrants. Untuk membedakan antara migrant workers ya. Kalau migrant workers itu kan memang perpindahan berdasarkan ekonomi. Dia mencari perekonomian yang lebih luas, lebih baik, terus nanti balik lagi. Kalau refugee kan enggak, dia melarikan diri karena keselamatan. Nah, irregular migrant itu kan kategori yang terlalu luas sebetulnya. Tapi itu adalah istilah yang bisa disepakati oleh semua. Irregular migrants itu tidak termasuk migrant workers. Karena migrant workers itu udah ada ruangnya sendiri gitu, jadi jangan dicampur-campur. Nah, pada waktu itu ASEAN akhirnya menyetujui kata irregular migration sama irregular migrants. Jadi irregular migrants-nya orangnya, irregular migration itu aktivitasnya. Nah, tapi kalau menggunakan irregular migration atau irregular migrants, maka di ASEAN itu masuknya menjadi urusannya political security, komunitas politik dan keamanan. Padahal isunya itu juga lebih luas dari itu. Nah, pendekatan political keamanan artinya kalau orang masuk tanpa dokumen, dia menyalahi undang-undang imigrasi gitu. Jadi pendekatannya itu selalu begitu. Dia menjadi ancaman untuk ketahanan nasional dan lain-lain. Itu bukan yang kita inginkan. Tapi itu adalah terminologi yang bisa disepakati. Namun demikian dokumen itu ada menyebut kesepakatan untuk solidaritas, kesepakatan untuk membuat funds, ASEAN funds untuk migrasi irregular. Udah pengumpulan uang. Jadi masih kita jadi ada kas bersama gitu kali ya, semacam gitu ya. Ada task force-nya, ada funds-nya. Tapi funds-nya ini bukan berarti semua negara harus berkontribusi. Luar ASEAN juga boleh. Jadi harus ada kotak-kotak yang disediakan untuk itu. Karena Public trust fund mungkin ya kayak gitu ya. Jadi pengumpulan uang yang bisa melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan lagi, tidak mengganggu budget utama, karena setiap negara itu berkontribusi sekitar 1 juta dolar lebih gitu ya untuk ASEAN, untuk kerja-kerja ASEAN, sekretariat segala macam. Jadi isu-isu yang terjadi seperti ini yang tidak di-plan segala macam itu tidak mengganggu keuangan ASEAN. Nah, ini kemudian dari kesepakatan itu, deklarasi itu ada banyak inisiatif-inisiatif yang bagus. Walaupun penamaannya lagi-lagi masalah terminologi, tetap irregular migrant, irregular migration, tapi ada inisiatif-inisiatif yang bagus. Cuman gak jalan. Jadi ada task force sampai dari 2015 sampai sekarang kita nggak tahu apakah task force jalan atau enggak. Kemudian ada trust fund-nya. Apakah ini ada? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa institusi mana yang mengelola? Apakah ASEAN Sekretariat ataukah badan yang lain? Itu kita nggak jelas. Kemudian solidaritas. Apa bentuk-bentuk solidaritasnya? Jadi ada beberapa inisiatif-inisiatif yang baik yang pada ruang irregular migration ini refugee bisa masuk dengan beberapa cautious atau kehati-hatian. Jadi jangan sampai
isu refugees dikategorikan sebagai isu security atau keamanan. Keamanan semata ya. Karena nanti dilihatnya kalau dari isu keamanan pilihannya tuh kalau nggak dikembaliin ke negaranya atau di penjara, masuk detention, itu aja pilihannya. Nah kita kan nggak mau karena mereka memang melarikan diri karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah jadi pilihan Revelemong balik lagi bukan pilihan atau pilihan masuk ke penjara juga seharusnya bukan pilihan gitu. Nah tapi itu satu-satunya ruang yang dimiliki oleh ASEAN pada saat itu. Mungkin ada bagusnya juga ya kalau kita pikir sekarang task force ini nggak jalan, task force ini nggak jalan, karena pilihannya sangat terlalu terbatas buat isu-isu refugee atau isu-isu pengungsi yang sudah lama nih. Nah, ICER sendiri saya sering tuh kalau saya terima laporan dari masyarakat sipil itu saya masukin ke dalam statement saya di ICER tuh saya sebutin. Nah, biasanya kalau saya menyebut refugees, nanti ada negara yang bilang kita harus comply dengan ASEAN Human Rights Declaration. Memang di ASEAN Human Rights Declaration tidak menyebut kata refugee, tidak menyebut kata pengungsi, tapi ada asylum seekers, hak orang untuk mencari perlindungan, asylum seeker ya, mencari perlindungan. Nah, tapi perlindungan itu kan bukan berarti otomatis refugee. Refugee merupakan bagian dari itu, tapi tidak satu-satunya. Nah biasanya tuh yang saya pakai pasal-pasal itu. Cuman kan jadi kan ada dualisme. Ini ngomongin asylum seekers atau refugee gitu. Kalau mau refugee aja kan lebih straightforward gitu. Nah tapi itu yang respon yang sering saya terima. Jadi itu balance-nya ya di dalam ASEAN akhirnya ya. Meskipun berbeda. Terus menggunakan kata forced migration juga tidak dikenal forced migration. Karena kata force sendiri dianggap kata yang sensitif. Itu ketika kita meletakkan kata forced migration dengan nama negara, itu pasti ada asumsi bahwa terjadi sesuatu di negara itu yang ASEAN tidak mau, negara-negara ASEAN tidak mau hal itu direcognize. Gitu. Nah, karena menunjukkan bahwa negara ini tidak stabil gitu. Ya memang tidak stabil, tapi secara politik mereka tidak mau dilihat sebagai negara yang tidak stabil gitu. Itu kan keinginan dari semua negara, maunya dilihat stabil, aman, segala macam. Nah, jadi kata refugee sendiri secara legal tidak ditemukan atau tidak ada pengakuan di ASEAN. Kata Rohingya juga tidak ada pengakuan, jadi menggunakan yang lain-lain. Tapi sebagai negara-negara yang sovereign atau berdaulat, saya tetap menggunakan kata Rohingya karena itulah nama yang diinginkan oleh Rohingya sendiri. Dan itu terminologi HAM sebagai ICER yang membawa standar setting HAM itu harus tetap diangkat ya. Iya. Jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa kita ini sovereign state, kita ini negara berdaulat. Kita tidak bisa didikte oleh negara lain yang kita tidak bisa mengikuti keinginan negara lain. Kita harus melihat keberpihakan kita itu kepada siapa? Kepada politiknya negara itu atau kepada korban. Ya, sebagai Indonesia saya memilihnya kepada korban. Jadi kalau setiap kali saya ngomong Rohingya selalu bilang Bengali gitu dari respon Myanmar, ya tetap aja besoknya saya gunakan Rohingya gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apa yang sudah ICER lakukan untuk level operasional itu belum ada. Tapi pada level political, misalnya mengeluarkan statement, menyatakan ketidaksetujuan, kemudian mendiskusikannya di dalam, karena kan di ASEAN itu ada non-interference principle ya. Jadi kita harus melawan itu. Jadi kita omongin terus, sehingga ini adalah merupakan concern bersama. Jadi jangan ketika kita ngomong concern bersama itu harus dibunyikan di dalam meeting-meetingnya ASEAN atau ICER. Saya yakin kata Rohingya dan juga isunya itu juga dibahas di level Perdana Menteri, Presiden, Sultan. Tapi kemudian kalau kita lihat di teksnya itu tidak muncul kata Rohingya, adanya Rakhine Crisis. Begitu juga di level menteri-menteri luar negeri. Saya yakin itu didiskusikan, saya yakin itu diomongkan. Orang saya dengar sendiri kok Bu Retno ngomong tentang Rohingya yang waktu itu yang terdampar di
2021 itu Mm. kayaknya yang kemudian ada isu trafficking juga di dalam ketika Rohingya datang itu dia membacakan statement itu di dalam interface antara Aicher dengan menteri-menteri luar negeri. Kemudian nanti seperti kita udah sangka menteri luar negerinya Myanmar pada saat itu ya, itu juga protes. Kami tidak mengenal Rohingya, jangan disebut, jangan lagi menyebut Rohingya gitu. Di meeting formal seperti ini. Tapi meeting berikutnya kita sebut lagi. Tuh, jadi kita memang kontribusinya masih pada perdebatan di tingkat multilateral yang bersifat politikal supaya ini isunya diterima. Jadi makanya kita itu lebih pada dealing with acceptance, penerimaan secara regional. Karena kita meyakini bahwa ketika sudah diterima isunya, itu dia ke bawah-bawahnya itu agak lebih mudah dibanding ketika ada ketidakterimaan di tingkat di atasnya gitu sebagai jadi foundation ya, dasarnya ya masih di situ, dan itu yang terus diadvokasi secara internal di Tapi di tingkat nasional ASEAN member state kayak Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia itu melakukan sesuatu untuk refugee Rohingya dan di level regional kita nggak punya kapasitas untuk melakukan itu. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah bagaimana membentuk norma di atas sehingga norma ini atau di regional sehingga norma ini kemudian bisa direplikasikan di tingkat regional. Kayak misalnya ASEAN itu memiliki kesepakatan atau deklarasi mengenai penyelamatan orang yang mendapatkan kesulitan di laut, rescuing distressed people at sea. Itu ada. Nah, itu harus digunakan. Tadinya itu bukan untuk refugee, tapi karena tidak ada spesifik kategori spesifik di dalam deklarasi itu, maka itu buat siapa aja bisa, buat nelayan, buat refugee, pokoknya mereka harus cari breakthrough ya, di mana yang memungkinkan pelindungan itu ada ya, pemenuhan haknya ada ya. Jadi tugas anggota negara ASEAN ketika dia melihat kapal dengan bendera apapun terombang-ambing di tengah laut, kewajibannya adalah dia rescue, menolong. Menolong itu kan bisa memberikan bensin, memberikan makanan, atau nyelamatin narik kapal itu ke daratan gitu. Nah, apakah nanti di darat nanti ada yang diterima atau enggak, tapi diselamatin dulu gitu. Itu udah ada deklarasinya. Nah, jadi ini penting untuk juga disepakati, dan ini hasil dari yang 2015 itu loh, yang Rohingya kabur dari Rakhine ke Cox's Bazar. Itu munculnya di tahun-tahun itu. Jadi kalau udah ada kesepakatan kayak gini, ini perlu diingetin lagi bahwa negara-negara itu harus menyelamatkan, bukan revolvement, bukan membalikan ke negaranya gitu. Ini kalau kapal-kapal Rohingya yang dinaikkan Rohingya itu kan kadang kan nggak ada benderanya ya. Jadi nggak jelas nih bendera apa gitu. Kapal ini berasal dari negara mana. Soalnya kebiasaannya kalau udah ada bendera kapalnya dikembalikan ke negara bendera. Nah, waktu itu kan pernah tuh ada angkatan laut Vietnam itu memulangkan kapal Rohingya ke Myanmar gitu. Padahal dia udah bersusah payah dari Cox's Bazar untuk menuju ke negara lain. Itu malah dia udah susah ke Cox's Bazar juga, malah dibalikin lagi ke Myanmar. Itu kayaknya waktu itu saya juga buat pernyataan bahwa itu adalah pelanggaran dari kesepakatan yang sudah dibuat tahun 2015. Bahwa dia menyelamatkan tapi menyelamatkan bukan begitu yang diatur sama deklarasi ini. Nah, ini ada beberapa yang dilakukan oleh ASEAN, tapi pelaksanaannya tidak seperti yang diinginkan. Jadi sebenarnya masih panjang juga untuk ASEAN bisa melakukan sesuatu ya. Tapi saya mau mengembalikan tentang yang tadi disampaikan sama Mbak Yuyun, bahwa salah satu fungsi dari Aicher juga membuat standar setting, artinya upaya-upaya diplomatis untuk mendudukkan persoalan HAM sesuai dengan standar internasional, tapi juga ada awareness, ada membangun kesadaran publik gitu ya.
Nah, di Aceh akhir-akhir ini kan ada perubahan ya. Jadi sebelumnya tuh masyarakat sangat membuka diri terhadap orang Rohingya, tapi terakhir ini ada banyak sekali hoax, informasi yang salah gitu. Nah, mungkin Mbak Yun bisa memberikan semacam pesan, catatan begitu tentang apa sih yang harusnya dilakukan gitu. Kenapa orang-orang Rohingya ini harus diselamatkan gitu. Kenapa dia nggak boleh dikembalikan lagi gitu. Nah, itu yang kayaknya perlu terus diajak oleh kita semua untuk mendudukan ini adalah korban genosida gitu ya. Tapi mungkin dari bahasanya Komisi HAM di regional bisa lebih membantu persoalan ini. Kayaknya beberapa sudah ada upaya-upayanya ya. Mungkin pesan-pesan kemanusiaan bisa lebih diterima. Karena kalau misalnya saya nggak tahu apakah kalau pesannya menggunakan kata genosida apa itulah. Jadi beberapa orang yang bekerja di isu HAM, kata genosida itu adalah sebuah kata yang memerlukan urgensi Berat gitu. banget ya. Itu udah kayaknya udah big no lah, harus melakukan sesuatu. Dan itu juga yang membuat misalnya UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB yang bisa mengintervensi. Jadi banyak alasan-alasan yang membuat betapa pentingnya kata genosida itu. Tapi buat masyarakat banyak mungkin pemahaman tentang genosida itu tidak terlalu dipahami. Yang paling mudah adalah kemanusiaan kayaknya ya. Dan juga karena saya sih gini, kadang-kadang kita melihat Rohingya adalah sebagai orang tidak berdaya, dia korban. Tapi dia kan juga manusia, sehingga bukan pendekatan kasihan, tapi lebih kemanusiaan. Kemanusiaan karena dia manusia. Kalau kasihan nanti pendekatannya nanti karikatif, terus kasihan itu ada batasnya kadang-kadang. Sampai kapan kita mau kasihan gitu. Tapi kalau kemanusiaan kan nggak ada batasnya. Nah, dan juga kemanusiaan melihat seseorang sebagai manusia yang dia bisa berdiri sendiri, dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia bisa melakukan banyak hal. Nah, pendekatan ini yang mungkin akan lebih baik ya, baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat banyak. Mungkin kalau untuk Aceh ada unsur agamanya ya. Nabi Muhammad itu juga pernah jadi refugee. Ketika dia ditolak di Mekah ya, dia kemudian mencari perlindungan di Madinah. Dia juga pernah ditolak di Taif gitu. Nabi Muhammad sendiri adalah refugee dan dia ditolong oleh warga-warga yang memiliki rasa kemanusiaan juga. Mungkin dalam konteks Aceh kita perlu melihat role model ya seperti Nabi Muhammad. Banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga adalah refugee. Mereka pergi karena disuruh Allah, of course ya. Tapi juga karena situasinya tidak aman buat dia untuk di situ. Jadi dia disuruh untuk pergi. Dia dia kalau tadi Putri bilangnya menantang maut, mengambil resiko yang dia nggak tahu di depan ini ada apa gitu ya. Tapi penyelamatan diri itu menjadi penting. Nah, mungkin selain pendekatan kemanusiaan, pendekatan role model, bahwa nabi-nabi kita di sebelumnya adalah juga pengungsi. Oleh karena itu kita juga harus punya empati terhadap orang-orang yang merasa dirinya dia tidak aman atau nyawanya di ujung tanduk lah ya. Mungkin itu ya. Dan fake news, hate speech itu itu bukan fenomena baru ya. Di zaman dulu juga, zaman nabi-nabi juga udah ada. Cuman memang responnya adalah pertama kita harus cek dulu informasinya. Itu pertama kali kita harus cek dulu apakah sumbernya benar atau salah. Banyak informasi sekarang di website itu perlu dicek, dan karena saking banyaknya kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, karena fake news pun ada di website, ada di Google dan segala macam. Oleh karena itu penting untuk melihat mana yang informasi yang dianggap benar. Jadi misalnya kayak isu-isu bahwa pengungsi Rohingya itu minta tanah, secara legal itu nggak mungkin. Orang
warga negara aja susah dapet tanah, gimana orang non warga negara gitu. Jadi itu dari situ aja udah nggak mungkin. Terus apalagi ya, eh, misinformasi yang beredar bahwa menggunakan budget keuangan negara. Keuangan negara itu kan budget komentatornya bagian-bagian udah jelas. Kalau pemerintah menggunakan uang yang bukan budget anggarannya, ya itu nanti ada catatan dari dari BPK. BPK. Jadi pemerintah juga sangat hati-hati untuk menggunakan itu. Jadi kalaupun ada anggaran yang digunakan, itu adalah anggaran yang memang diperuntukkan untuk isu-isu humanitarian, isu-isu kemanusiaan gitu. Jadi adalah tidak mungkin bahwa penanganan isu pengungsi menggunakan APBD atau APBN yang terlalu banyak, itu juga. Jadi kita pikirin aja deh, Terlalu itu banyak dan justru mengganggu warga atau warga orang lokal sendiri, itu kayaknya nggak mungkin itu gitu ya. itu udah nggak mungkin banget gitu. Tapi bahwa ada anggaran mungkin iya, setiap provinsi yang memang berhubungan dengan isu pengungsi ada anggarannya. Bahkan ada yang bukan anggaran kemanusiaan untuk semua provinsi juga ada. Misalnya kalau ada gempa bumi, kalau ada bencana alam yang lain-lain, itu kan juga penting untuk digunakan. Harus ada anggaran itu. Bahwa ketika dalam tahun itu yang menggunakan adalah yang lain, pokoknya kategorikan sebagai persoalan-persoalan kemanusiaan, ya bisa aja, dan itu memungkinkan, diperbolehkan. Pemikiran-pemikiran bahwa kedatangan refugee itu membuat kriminalitas meningkat, itu juga perlu dipertanyakan juga ya. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu, maka harus dicari cara supaya interaksi antara pendatang dalam hal ini pengungsi dengan warga lokal juga difasilitasi. Kemudian juga di persoalan-persoalan misalnya ketika pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri, dia akan lebih dignified, dia lebih punya confident, dan dia tidak perlu melakukan sesuatu yang di luar hukum gitu. Biasanya mereka melakukan yang di luar hukum, aksi-aksi di luar hukum atau melanggar hukum itu pada situasi kepepet, udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Kan banyak ya di TV-TV tuh orang udah kelaparan terus nyuri ubi gitu. Itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Nggak usah pengungsi, orang lokal juga begitu. Ketika kelaparan, dia melakukan sesuatu yang hanya pengen makan atau ngasih makan anaknya atau ngasih makan keluarganya. Nah, ini harus diadres, harus ditangani sehingga tidak terjadi kemungkinan orang tuh merasa putus asa, frustrasi, nggak tahu lagi mau ngapain caranya untuk ngasih makan anaknya, ngasih susu bayinya. Nah, itu yang perlu juga dilihat, dan pendekatan-pendekatan kemanusiaan lah yang bisa merespon itu. Jadi ketika kita merespon situasi kemanusiaan dengan kemanusiaan, maka ketakutan-ketakutan itu tuh mungkin bisa diminimalisir. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi ya, karena siapalah kita menyatakan bahwa ini mungkin atau tidak mungkin. Tapi mengecilkan potensi orang menjadi frustrasi dan mencari cara di luar hukum atau melanggar hukum, itu yang perlu kita lakukan. Dan masyarakat Aceh udah terkenal sangat generous, sangat baik hati, terus suka memberi ya. Ketika ada orang yang lapar gitu. Nah, mungkin masyarakat Aceh bisa menjadi contoh buat warga yang lain di Indonesia. Karena kalau di Jakarta kita ngelihatnya, aduh, masyarakat Aceh baik banget sih narik kapal gitu ya, dari kapal refugee. Jadi ketika ada oknum-oknum yang mengusir refugee Rohingya itu kita bingung loh, kok gitu. Ini nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang masyarakat Aceh yang sangat sangat baik hati dan sangat welcome menerima kedatangan refugee. Karena tidak mudah membuat menarik kapal kemudian memberi, itu kan artinya udah ada trust, udah ada kepercayaan sebelum omong-omong terjadi. Tapi itu kan ada rasa kemanusiaan yang tinggi ya. Itu yang kita lihat sangat spesifik di masyarakat Aceh yang kita lihat belakangan ini.
tentang penyelamatan pengungsi, bagaimana mereka juga merawat orang-orang yang terdampar di laut gitu. Juga ada Panglima Laut memiliki norma-norma yang sangat baik. Itu adalah image Sangat baik ya. atau apa ya, impresi yang kita terima ketika kita ngelihat masyarakat Aceh gitu. Dan role model banget sih buat kita yang di luar Aceh ya, ngelihat masyarakat Aceh yang begitu generous, yang begitu baik hati, yang begitu berani untuk mengekspresikan rasa kemanusiaannya. Karena ada juga kan yang nggak berani, punya rasa kemanusiaan tapi nggak berani menyatakan gitu. Nah, mudah-mudahan sih kejadian penolakan oknum terhadap pengungsi Aceh tidak terjadi lagi, sehingga kita bisa meneladani keberanian masyarakat Aceh yang sangat, saya tuh menggunakan kata generous tuh dermawan, bahasa Indonesianya dermawan, bukan hanya kedermawanan yang dikeluarkan melalui uang, tenaga, tapi juga perhatian. Karena ada juga waktu kayaknya di salah satu dokumenter itu sampai ngurusin gitu, ada yang sakit diurusin, terus ada yang lagi pengungsinya yang lagi diem bengong terus deketin, ditanyain. Itu kan perhatian-perhatian yang luar biasa ya untuk orang yang nggak kenal sama sekali gitu. Mungkin itu ya, tapi memang persoalan disinformasi, misinformasi ini menjadi persoalan yang penting. Cuman di level individu kita harus punya layer gitu, filter untuk mengecek apakah informasi ini benar atau tidak benar. Caranya dengan mencari informasi yang lebih banyak yang sudah disediakan di website, di Google dan segala macam. Jadi berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima itu menjadi hal yang wajib untuk situasi yang di mana kita sekarang berada. Oke, makasih banyak Mbak Yuyun. Kayaknya tetap harus bersiap, karena kalau melihat konflik di Myanmar, orang-orang yang masih mencari keselamatan diri dari Cox's Bazar itu masih terus berlangsung, dan kayaknya kita sebagai manusia harus terus bersiap menerima orang lain, apapun itu latar belakangnya ya, maksudnya etisnya, agamanya, negaranya gitu, dengan dasar kemanusiaan gitu ya. Makasih banyak Mbak Yuyun, mudah-mudahan ini berguna buat para pendengar Sanko TV. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.